Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktik yang insya Allah dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik dan sebagai tahapan awal yaitu melakukan pra-observasi, dan dalam hal ini saya akan melakukan supervisi terhadap rekan kerja saya, Ibu Olvan Ambo. Dipersilakan kepada Ibu Olvan Ambo untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Olvan Ambo. Saya adalah rekan kerja dari calon guru penggerak dari Ibu Novita Ilato. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Pabuyaman. Ya, terima kasih. Baik, kita akan memulai tahapan awal. Ini Ibu Olvan, bagaimana kabarnya saat ini, Bu Olvan? Ya, hari ini saya kurang sehat. Oh, sama si sakit ya, Ibu? Iya. Tapi tidak apa-apa, ini tidak mengganggu waktunya. Ya, terima kasih sudah bersedia. Seperti yang kemarin saya diskusikan dengan Ibu bahwa saya akan melakukan supervisi akademik ke Ibu. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dan saya konfirmasi melalui tahapan awal ini. Jadi yang pertama saya ingin bertanya, dari kegiatan ini kira-kira apa yang ingin Ibu capai atau harapan Ibu setelah melakukan pra-observasi ini? Ya, dalam kegiatan ini saya berharap saya mendapatkan pengetahuan tentang penerapan berdiferensiasi dalam proses pembelajaran, terutama pada IKM. Karena saat ini Ibu mengajar di kelas IKM. Iya. Ya. Ya. Baik. Kemudian insya Allah ini nanti karena kita juga sudah berdiskusi tentang bagaimana membuat RPP berdiferensiasi, ya insya Allah kita bisa mencapai harapan Ibu. Ya, baik, untuk dari harapan tentu saja ada ukuran. Kita bisa melihat bahwa ternyata harapan ini sudah berhasil. Jadi ada ukuran yang akan kita jadikan sebagai indikator. Nah, ukuran dari keberhasilan nanti yang bisa Ibu harapkan itu apa kira-kira? Ya, pastinya saya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oke, luar biasa sekali ini, Bu ya. Ini pertama kali ya untuk melakukan diferensiasi Iya. di kelas. Sebenarnya selama ini sudah ya, karena kita juga ada komunitas praktisi, kita sering diskusi, namun Tapi belum pernah supervisi. belum Benar-benar, belum benar-benar menerapkan ini berdiferensiasi dalam pembelajaran IKM. Iya, benar sekali. Jadi insya Allah ini bisa benar-benar mencapai target kita ya. Baik, dari hal-hal yang Ibu sudah lakukan, ada beberapa hal pasti yang sudah disiapkan. Apa saja kira-kira persiapan yang Ibu sudah lakukan? Yang pertama yang sudah saya siapkan itu, yang pertama adalah perangkat pembelajaran, yang berikut media pembelajaran, bahan bacaan dan audio untuk siswa. Oke, karena ada diferensiasi. Iya. Ya. Oke, baik. Luar biasa sekali nih Bu Olvan. Tentu setelah hal-hal sudah disiapkan pasti ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di pelaksanaan nanti? Melalui kerja kelompok dengan menggunakan pendekatan saintifik, harapannya murid mampu mengidentifikasi dan menyusun sebuah teks deskriptif. Iya, jadi deskriptif ya. Deskriptif ya. Iya. Ya, baik. Dari tujuan itu pasti ada target spesifik yang akan dicapai di kelas, karena dari tujuan itu secara umum pasti ada poin-poin penting, area pengembangan yang akan dikembangkan di kelas nanti itu apa? Ya, area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama informasi umum dari teks, dan yang berikut menyusun teks deskriptif. Oke, jadi dari area itu Ibu akan berusaha untuk mendiferensiasi gitu. Iya. Oh iya, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya setelah ada tujuannya, ada target, ada area pengembangannya, ini ditargetkan ke kelas mana? Kelas 7, karena kelas 7 adalah IKM. Itu juga merupakan kelas yang Ibu ajar. Iya.
Baik, selanjutnya pasti dari semua sudah disiapkan, tujuannya ada, targetnya siapa, area spesifik pengembangannya juga tadi sudah dijelaskan. Pasti ada langkah-langkah atau strategi yang sudah Ibu siapkan. Itu apa saja strategi-strateginya? Mungkin bisa di-share ke saya. Strategi yang dipersiapkan. Iya, yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama itu menyusun RPP berdiferensiasi. Oke. Yang berikut menerapkan pembelajaran KSE dan menerapkan budaya positif, menggunakan metode saintifik, dan yang terakhir itu membentuk kelompok kerja. Oh, jadi strateginya itu ada kelompok kerja. Iya. Nanti kalau misalnya di kelas juga ada menggunakan, misalnya nih anak-anak sudah jenuh atau apa, itu kira-kira ada yang ingin Ibu lakukan, mungkin seperti ice breaking begitu, Ibu? Iya. Ya, nanti akan Iya. dipersiapkan. Oke, saya sangat penasaran sekali, saya tidak sabar untuk melihat apa nanti yang akan Ibu. Oh, ini ada satu lagi saya ingin tanyakan, kira-kira dari sebelum langkah ini pasti ada hal yang Ibu lihat kayaknya kita perlu melakukan ini. Apa yang menyebabkan kendala gitu di kelas, kira-kira yang Ibu prediksikan nanti yang akan terjadi kendala-kendala? Mungkin dari keaktifan siswa. Dari siswa itu sendiri, salah satunya itu keaktifan siswa. Kadang mereka sering bermain dan mereka tidak tahu apa arti dari bahasa Inggris tersebut, kosakata yang kurang. Ya, jadi itu kendala. Nah, pasti ada cara Ibu, karena sudah Ibu tahu kendala yang mungkin nanti Ibu akan hadapi, ada tidak hal yang Ibu pikirkan, oh nanti dibikin begini selain strategi yang sudah disampaikan tadi, ada tidak? Mungkin mengelompokkan siswa di mana begitu, atau membuat kelas apa yang Ibu ingin? Insya Allah dengan penerapan berdiferensiasi ini memberikan kebebasan kan kepada siswa mana yang suka Ini audio dalam bentuk seperti itu, dan insya Allah bisa merubah siswa dalam kelas. ya, sudah diprediksikan mungkin anak-anak menilai ini Iya. baru dilakukan, jadi ya luar biasa sekali Bu Opan ini. Oke, jadi setelah semua sudah kita diskusikan, pasti ada waktu kapan kira-kira ini Ibu ada rencana untuk melakukan pelaksanaan pembelajarannya, hari apa? Insya Allah hari Hari Kamis. Kamis ya. Iya. Di kelas 7 tanggal Kelas 72, 72. tanggal 9. Oke, 9 ya Ibu Iya. ada. Nanti insya Allah kita ketemu lagi tanggal 9 hari Kamis dengan kelas 72 ya. Iya, Kita akan insya Allah. melihat bagaimana penerapan strategi yang sudah Ibu rencanakan, diferensiasi yang sudah kita diskusikan juga berhasil atau tidak, kita lihat dari ukuran yang sudah Ibu paparkan tadi juga. Jadi Ibu terima kasih banyak ini atas kesempatannya. sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis. Semoga Ibu tambah sehat. Insya Allah. Ya, insya Allah kita semua sehat, diberikan kesehatan dan bisa mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Bu Ulpan atas waktunya, nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian hasil observasi diskusi pra-observasi bersama Ibu Olvan yang sangat luar biasa. Nanti akan bertemu di observasi pembelajaran hari Kamis tanggal 9 Februari. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How's life today? How are you? Okay. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Let's pray together. Praise done. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Oke, good. Hari ini kalian tahu materi kita untuk hari ini? Belum. Oke. I have a question for you. Oh, no question. Kalian sekarang membayangkan seseorang yang kalian sukai, tapi bukan pacar ya? Ya. Yang kalian
Yang kalian sukai berarti kalian punya favorit. Mau artis ke atau bisa saja hewan peliharaan. Silakan kalian bayangkan sekarang. Sudah ada di dalam pikiran? Apa? Kalau ini apa? Dwi, Airin, siapa? Airin. Siapa yang dalam imajinasi Airin? Siapa saja bebas. Iya, artis, bisa artis. Apa? Mahalini, oke. Mahalini itu bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana? Ayo, baik. Apalagi? Cantik. Bagaimana postur tubuhnya? Langsing? Oke, good. Give us more Airin. Oke, sekarang Hayun, apa yang dibayangkan tadi? Siapa? Hewan? Oke, hewan apa? Kucing. Iya, dalam imajinasi dari Hayun, kucing itu bagaimana? Ya, namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Tahu kesepakatan? Ya. Apa saja yang harus kita sepakati? Berarti kita harus sepakat dalam kelas ya? Ya. Apa saja? Bukan contoh, apa yang harus kita sepakati di dalam kelas ini? Saling menghargai. Ya, masuk? Ya. Ya, karena kita dalam kelas itu harus saling menghargai. Selain itu dalam pembuatan tugas bagaimana? Saling membantu. Kerjasama. Oke, kerjasama. Saling kerjasama. Dan harus sepakat kalau misalnya saya kasih tugas diselesaikan 20 menit, berarti kalian harus selesai 20 menit. Itu yang dinamakan kesepakatan kelas. Ya, berarti mengerjakan tugas tepat waktu. Untuk hari ini ada 3 kesepakatan yang untuk dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah saling menghargai. Yang kedua apa? Bersama mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin kalian merefleksikan diri, menghayati, pejamkan mata kalian, tangan letakkan di atas meja. Sudah? Tidak ada yang... Oke, pejamkan mata berarti tutup mata ya. Dengarkan arahan dari saya. Bayangkan orang yang kalian sayangi, terutama kedua orang tua, ayah, ibu, kakak, dan adik-adik kalian yang menginginkan kesuksesan kalian. Apa yang membuat mereka bangga dengan kesuksesan kalian? Silakan kalian renungi. Semoga orang-orang terkasih dan tersayang kalian
sudah menebak materi kita hari ini adalah materi tentang descriptive text. Nah, di sini descriptive text itu adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang, hewan, atau benda. Iya, itu definisi dari descriptive text. Yang berikut descriptive text ini ada dua unsur kebahasaan. Yang pertama itu identification atau dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan identifikasi. Identifikasi itu biasanya terdapat di paragraf keberapa? Iya, paragraf pertama. Dan yang berikut itu description atau yang disebut dengan deskripsi. Apa saja yang menjadi kalian punya gambaran tentang seseorang yang ingin kalian gambarkan itu terdapat pada paragraf kedua yang disebut dengan description. Yang berikut adalah specific participan, penggunaan adjective. Adjective itu adalah kata sifat, penggunaan simple present tense dan action verb. Oke? Paham? Oke, perhatikan. Oke, saya punya kertas apresiasi ini. Nanti sebentar setiap kelompok menampilkan salah satu yang menjadi perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan tugas kalian. Nanti setiap orang mempunyai kertas apresiasi ini. Nanti tinggal kalian pilih apa yang akan kalian berikan kepada si presenter. Oke, paham? Amel? Bagi dulu. Satu orang dapat yang ini, yang ini, dan jadi satu orang itu dapat 4 emailnya. Ayo. Oke, ini ada 4 teks akan saya bagikan pada kalian sesuai dengan teks yang sudah kalian pilih. Ya? Oke, ini saya sudah bagikan sesuai dengan teks yang kalian pilih ya. Yang di kelompok sini dapat bagian orang karena kalian memilih teks orang. Yang di kelompok ini, kelompok 2 memilih tempat. Jadi semua dapat tempat. Kelompok 3 memilih teks hewan. Dan kelompok 4 memilih teks benda. Oke, jadi keempat kelompok ini beda-beda teks yang kalian pilih ya. Karena ini sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Saya sudah bagikan teks untuk gaya belajar yang suka membaca teks. Sudah saya bagikan kan. Nah, sekarang untuk gaya belajar auditori, silakan kalian pakai headset untuk mendengarkan audio yang saya sudah kirim. Audionya sama, dalam teks audio itu yang ada di audio itu sama dengan teks yang saya sudah bagikan sama teman-teman yang lain. Ayo dipasang headsetnya. Yang gaya belajar auditori. Oke, silakan dengarkan audio yang saya sudah kirim sama kalian. Oke. Sebelum kita presentasi setiap kelompok, kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri semua. Siapa sih? Bergerak semua ya. Ya. Ikuti gerakan dari si O. Hi kids, let's move our body and have fun. Banana cha-cha, banana cha-cha, la 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 la, banana cha-cha, cha-cha, banana cha-cha, banana cha-cha, la 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 la. Together now!
presentasi yang pertama adalah presentasi dari kelompok 2. Oke, silakan yang mewakili kelompok 2. Berdiri. Perkenalkan dulu kelompok kalian, kemudian masuk pada inti dari presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan hasil diskusi yang kami dapat dari teks tersebut. Kami mendapatkan teks yang berjudul tempat. Iya. Baca. This is list of beauty and selected. This is where you can select and extract from keyboard of below. You can quickly send this and the sound in its place where you can have what pressing against the strong. Oke, thank you. Give applause for Sudah kalian dengarkan presentasi dari kelompok 2. Sekarang kalian angkat kertas apresiasi yang akan kalian berikan sama kelompok 2. Oke. Tunjukkan sama kelompok 2. Semua sudah mengangkat teks apresiasi, kertas apresiasi? Oke. Selesai. Oke, tadi kita sudah presentasi, sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman. Nah, sekarang kalian tugasnya untuk menyusun sebuah teks, deskriptif teks. Jadi ada pilihan. Yang pilihan pertama ini kalian membayangkan apa yang akan kalian deskripsikan atau yang kalian gambarkan. Itu stay di tempat, stay dalam kelas. Dan yang kedua itu pilihannya melihat langsung objek apa yang akan kalian deskripsikan. Jadi tempatnya di luar. Mana yang suka di luar? Kelompok mana? Oke, jadi dua kelompok ini melihat langsung objek yang akan dilihat, digambarkan atau dideskripsikan. Yang memilih membayangkan dan mengerjakan tugasnya di dalam, silakan mengerjakan tugasnya, dan yang di luar silakan keluar. Oke? Bawa pulpen bersama buku. Silakan. Jadi silakan kalian deskripsikan pohon ini. Silakan kalian amati baik-baik bagaimana pohon ini, ciri-ciri dari pohon, pokoknya yang berhubungan dengan pohon ya. Oke, silakan. Oke, silakan deskripsikan apa yang akan kalian gambarkan. Sudah didapat? Apa saja akan dideskripsikan tentang pohon. Kelompok 4 sudah? Oke. Oke, sebelum pembelajaran berakhir atau kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Email. Oke, tentang deskriptif. Apa saja yang kau tahu tentang deskriptif teks? Silakan berdiri. Jadi kesimpulan dari deskriptif teks adalah kita bisa mendeskripsikan suatu objek atau menggambarkan suatu objek dengan cara melihat atau membayangkan hal tersebut. Oke. Yang berikut ada lagi? Oke, kita langsung. Ada lagi yang menambahkan? Tidak ada? Jadi sudah tahu ya? Jadi materi kita hari ini adalah materi tentang deskriptif teks. Kita tahu bersama deskriptif teks adalah menggambarkan suatu objek, bisa
orang, apalagi? Hewan, benda, dan Nah, dan jangan lupa ada dua generic structure dari descriptive text. Yang pertama adalah identification dan description. Oke? Sekarang kumpulkan tugas kalian yang tadi yang sudah kalian kerjakan. Pelajaran kita hari ini selesai, tapi kita tutup dengan membacakan doa hamdalah dan melanjutkan dengan doa masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum keluar kelas kalian lihat baik-baik di laci meja kalian, bersihkan, jangan tinggalkan sampah ada di dalam kelas ini. Silakan memeriksa laci meja maupun kira-kira tempat duduk. Ada? Oke, silakan diangkat sampahnya. Kemudian di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita sama-sama bersyukur atas rahmat kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berada di sini pada kesempatan untuk melakukan kegiatan pasca observasi dari CGP Angkatan 6. Saya Novita Ilato, dan pada kesempatan kali ini untuk memenuhi pendampingan individu 5, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan yang terhormat Bapak PP, Bapak Abdul Halim Nur Panigoro. Dan Assalamualaikum Ibu Olvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Gimana Ibu, sudah sehat dan alhamdulillah. Ya, oke. Sekarang dalam keadaan bagaimana nih perasaan Ibu? Alhamdulillah baik. Jadi kemarin kita sudah melakukan observasi ya di kelas, dan sekarang saya ingin bertanya gimana nih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? pada pembelajaran kemarin alhamdulillah saya puas dan merasa senang karena dengan adanya pembelajaran terbaru dalam IKN sebelum. Karena kebetulan di sekolah kita IKN ini sudah menerapkan IKN. Baik, nih dari hasil penilaian Ibu secara pribadi itu kira-kira kalau kita ukur anak-anaknya keberhasilan yang sudah dilakukan kemarin dalam proses pembelajaran itu kira-kira antara 1 sampai 10 itu Ibu bisa merasakan Ibu keberhasilan yang Ibu sudah dapat itu di poin mana? Di poin 8. Kenapa di 8? Ya karena adanya diskusi dengan rekan sejawat yang berikut kesepakatan dengan murid di dalam kelas, dan yang terakhir itu tersedianya fasilitas yang ada di sekolah. Kenapa poin 10? Mungkin karena ini baru pertama kali ya, jadi untuk mencapai 10 itu masih insya Allah nanti kita rencanakan lagi. Baik, berikutnya karena tadi Ibu sudah mengatakan ada beberapa hal sudah di poin 8, terus ada beberapa hal yang sudah membantu Ibu, sudah membantu Ibu dan mencapai 8 tadi. Nah, kalau secara spesifik itu ada dukungan apa yang Ibu perlukan nanti untuk mencapai, kan sekarang baru di 8, untuk mencapai ke 10, kira-kira dukungan dari siapa lagi yang selain tadi fasilitas, selain berdiskusi dengan rekan kerja, apalagi yang dibutuhkan supaya targetnya langsung ke 10. Mungkin ya. Siapa menurut ini? Untuk mencapai angka 10, poin 10 dalam pembelajaran ini, yang pembelajaran yang
berdiferensiasi dalam IKM itu butuh dukungan kepala sekolah dan sebuah pihak yang ada di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Luar biasa sekali Bu. Saya juga ingin memberikan apresiasi kemarin itu Ibu luar biasa sekali karena itu katanya baru pertama kali yang melakukan itu. Jadi Ibu sudah melakukan menurut hasil yang dilihat sendiri dari angka 8 dan saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan. Baik Ibu, nih kan kami capaiannya ada 8, tapi bukan berarti lurus saja jalan. Ada pasti hambatan-hambatan atau kendala yang sudah Ibu hadapi saat itu secara bisa dijelaskan apa kira-kira hambatan dan kendala yang sudah Ibu hadapi? Hambatan yang saya dapati pada proses pembelajaran itu yang saya laksanakan di kelas 7 itu yang paling utama yang motivasi murid. Iya. Jadi kemarin juga mungkin ada saya yang di situ. Jadi terlihat takut. Baik, kira-kira nih kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tadi itu, motivasinya siswa yang kurang apa kira-kira menurut Ibu ya nanti berikut saya harus bikin begini supaya anak-anak termotivasi. Lebih ke melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi itu di setiap pembelajaran, karena saya rasa sudah hampir setahun ini melaksanakan IKM tapi pembelajarannya masih sistem kurikulum 2013, jadi tidak ada di situ tergambar bahwa ini adalah pembelajaran berbasis IKM. Iya, diferensiasi memenuhi kebutuhan. Iya. Benar sekali, itu luar biasa sekali. Baik, nah tadi Ibu sudah mengatakan bahwa perlu akan melakukan hal ini ke depannya. Pastilah Ibu sudah menemukan hal baik sehingga Ibu ini berniat untuk melakukan itu. Hal baik apa yang menurut Ibu sudah Ibu dapatkan selama proses itu? Baik, hal yang baik yang diperoleh selama proses pembelajaran kemarin itu pertama saya mendapat pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Yang berikut pemanfaatan media yang sangat membantu pada pembelajaran, karena biasanya dalam pembelajaran itu kadang bahkan tidak pernah menggunakan media pembelajaran di sekolah ini, padahal ada tersedia di sekolah. Dan yang berikut itu yang terakhir, pemanfaatan aset dalam pembelajaran itu misalnya pada penggunaan headset itu untuk siswa. Jadi sekarang mungkin sudah paham ya ternyata ada banyak hal-hal di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi tujuan dari diferensiasi itu. Baik, karena kemarin kita sudah melaksanakan di Pera juga saya sudah tanya tujuan apa yang akan dicapai. Nah dari semua hal yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira melihat hal itu menurut Ibu capaian pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di Pera sebelumnya itu tercapai tidak? Menurut saya capaian pembelajaran yang saya sudah sampaikan di Pera kemarin itu sudah terlaksana, karena saya merasa murid sudah bisa dan sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Pada waktu itu pada teks deskriptif mereka sudah mampu mengidentifikasi mana teks deskriptif tersebut dan sudah bisa menyusun teks deskriptif. Dan saya juga ingin mengapresiasi yaitu kemarin sudah melakukan diferensiasi konten itu dengan memberikan kesempatan kepada murid itu sangat luar biasa sekali sudah sampai keluar kelas ada beberapa kelas yang lihat kemarin juga sudah melakukan terus karena tadi sudah disampaikannya jadi menurut sudah tercapai namun pastilah karena capaian tadi sudah dijelaskan 8 kan ya, berarti ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Apa kira-kira hal-hal yang menurut Ibu yang perlu untuk diperbaiki? Hal yang perlu diperbaiki itu yang pertama saya harus mampu memanajemen waktu, karena pada proses pembelajaran kemarin itu saya kehabisan waktu. Makanya harus ada manajemen waktu itu sendiri. Yang berikut
meningkatkan kemampuan untuk memotivasi murid. Karena pada kasus kemarin itu mungkin karena ini hal yang baru, jadi murid-murid ini terlihat takut dan kaku. Yang berikut itu penerapan KSE dalam iya, tapi sebagian penerapan KSE itu di kegiatan ini tidak dilaksanakan karena bukan kurangnya waktu, tapi tidak bisa memanajemen waktu pada saat itu. Luar biasa sekali. Ya, ini sangat menarik sekali apa yang Ibu sampaikan. Tadi sebenarnya sudah disinggung juga, tapi ini saya lebih ingin spesifik itu hal berbeda apa yang Ibu rasakan dari tadi sudah dijelaskan, tapi sudah belum benar-benar menunjukkan perbedaan itu apa hal yang berbeda yang Ibu rasakan ketika melakukan pembelajaran sebelum itu melakukan pembelajaran yang benar. Itu apa perbedaan yang Ibu rasakan? Tadi kan saya sudah jelaskan, sudah hampir setahun ini di sekolah ini menerapkan IKM, tapi kebanyakan dari kita sebagai pengajar hanya mungkin karena bawaannya dengan kurikulum 2013, kami hanya di kelas itu hanya penerapannya masih sama dengan IK13. Padahal di IKM itu kan dijelaskan kita harus menuruti apa kemauan murid yang dibutuhkan murid tersebut. Jadi hal yang berbeda di sini sebelumnya ada menggunakan cara-cara yang sama di setiap murid. Itu maksudnya cara pengajarannya sama di setiap murid. Iya, namun dengan adanya kegiatan ini saya sudah bisa tahu, oh begini caranya pembelajaran berdiferensiasi, harus tahu cara membedakan cara pengajaran setiap murid itu sendiri. Karena setiap murid itu tidak bisa kita kasih di kantor yang sama, berbeda. Karena setiap murid kan berbeda. Iya, benar sekali. Kita tidak bisa memaksa ikan untuk bisa terbang. Iya. Burung bisa berenang, tidak mungkin kita Kalau di pembelajaran kemarin kan arus harus dipaksa. Ya, baik, ini sangat menarik sekali dan saya mengapresiasi Ibu yang saya rasa sudah melakukan yang sangat luar biasa untuk hal bisa dikatakan pertama kali bagi Ibu. Namun Ibu sudah bisa melakukan KSS yang menerapkan budaya positif, diferensiasinya juga kemarin berdasarkan hasil yang saya pantau itu soal PKS itu luar biasa sekali. Baik, ini terakhir jelaslah dari semua yang disampaikan tadi capaiannya yang kita sama-sama tadi sudah jelaskan juga belum mencapai 100%, tapi juga bisa dikatakan sudah berhasil. Kenapa sih ada rencana-rencana yang akan ditindaklanjuti oleh Ibu supaya nanti Ibu benar-benar maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid dengan cara melakukan diferensiasi. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan pada rencana nanti untuk mencapai Untuk mencapai poin 10 ini, saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di setiap pembelajaran dan menggunakan media yang ada di sekolah, karena saya lihat ini ada banyak media yang ada di sekolah dan menggunakan aset-aset yang ada di sekolah ini yang bisa mendukung pembelajaran, terutama di pembelajaran bahasa Inggris. Luar biasa sekali Ibu. Insya Allah kita Ibu capai rencana Ibu, harapan Ibu bisa tercapai ya. Dan insya Allah juga sebagai rekan guru ya, saya bersedia kapan saja Ibu datang menemui saya untuk kita berdiskusi. Ya. Terus setelah ini Ibu kapan nih Ibu berencana? Karena kan kemarin itu pas menjaga kelas 7 ya. Nanti ini tapi besok kita ada kegiatan jadwal Ibu nanti hari setelah Minggu depan lagi, minggu depan ada ya. Jadi minggu depan di kelas yang berbeda. Iya, nanti kita lihat semoga saat itu Ibu akan melakukan hal terobosan baru akan mencapai 10. Iya. Jadi insya Allah ya, nanti kita bisa share lagi, kita bisa atur jadwal setelah minggu depan. Saya insya Allah kita mungkin bisa ada waktu lagi. Jadi
sangat penasaran sekali tindak lanjut yang akan Ibu lakukan seperti apa. Dari yang pertama kali sudah 8, untuk yang kedua kali mungkin langsung 10. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Orban atas waktunya. Sangat luar biasa sekali percakapan kita. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu dan apresiasi yang tinggi. Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan diskusi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih. Kegiatan pasca observasi telah selesai. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Pengajar praktik. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Berkenapa Sob? Ya, sangat luar biasa sekali pada calon grup penggerak Novita Ilato. Hari ini kita melakukan pasca observasi pendampingan individu yang kelima, di mana saya melihat langsung bagaimana cara Ibu melakukan wawancara melalui prinsip coaching. Nah, ini saya melihat Ibu bisa mengkondisikan suasana rekan sejawat ya, dengan menanyakan kabar sehingga terjalin suasana yang harmonis. Ya. Terus prinsip coaching ya, dari kemitraan di sini juga sangat bagus. Ya, Ibu tidak menggurui, ya, tapi di mana saling berkolaborasi, saling memberikan umpan balik yang baik, dan sehingga rekan guru pun menjalin komunikasi yang baik dengan Ibu Novita. Terus juga Ibu membuat proses kreatif, ya, membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang baik, sehingga potensi yang ada sama rekan guru ini keluar, dan apa yang akan dia lakukan itu sudah mau dia buat juga, atau sudah ada rencana apa yang harus dilakukan. Terus juga di sini juga prinsip yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah, di sini Ibu membuat pertanyaan pemantik sehingga potensi yang dimiliki oleh rekan sejawat ini akan dimaksimalkan. Mungkin dari angka 8 akan menjadi angka 10. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu. Ya, demikian pertanyaan yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada calon guru penggerak Novita Ilato. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, setelah apa yang disampaikan oleh Pak Pengajar Praktik, sangat luar biasa. Terima kasih Pak atas apresiasinya. Insya Allah kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam mengajar rekan-rekan untuk melakukan coaching agar potensi dari rekan-rekan saya dan saya sendiri bisa tereksplor dengan baik. Ya, baik, terima kasih. Kita selesai dalam kegiatan ini pasca observasi di pendampingan individu 5 untuk saya CGP angkatan 6 dan oleh pengajar praktik saya Bapak Abdul Khalid Nur Panigula. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.